Melihat bagaimana efisiensi dari motor tipe starter, sudah banyak kendaraan roda 2 maupun 4 yang beralih ke sistem ini. Berikut penjelasan rinci dari fungsi dan komponen motor jenis starter yang wajib Anda ketahui. Komponen pertama ini menjadi pengganti magnet permanen yang biasanya ada pada motor tipe lain. Field coil menjadi pengganti daya elektromagnetik. Terbuat dari tembaga. Field coil berperan sebagai penghantar arus listrik yang nantinya akan dihubungkan ke armature dengan adanya rangkaian seri. Komponen motor starter yang selanjutnya terletak di bagian depan armature dengan bentuk plat tembaga yang unik. Komutator ini berfungsi sebagai penghubung arus listrik dan brush ke arah bagian kumparan armature. Dalam jenis motor starter, komutator terhubung dengan arus positif maupun negatif. Karena terhubung dari dua sisi arus sekaligus, komutator mampu mencegah terjadinya hubungan pendek arus listrik. Komponen selanjutnya di sini bernama housing motor. Alasan yang membuat housing motor diberi sebutan wadah karena fungsinya untuk meletakkan berbagai macam komponen yang tergabung dalam sistem starter. Rumah motor terbuat dari logam dengan bentuk tabung. Komponen yang selanjutnya disebut dengan brush atau sikat. Sama seperti namanya. Komponen ini berbentuk seperti sikat dan berfungsi sebagai penghubung arus dari bagian konduktor statis ke arah konduktor dinamis. Terdapat 4 buah sikat atau brush dalam komponen ini. Dan keempatnya langsung mengirimkan aliran listrik yang asalnya dari terminal 50. Pengirimannya akan mendarat di bagian armature coil yang berputar via komutator. Keempat brush tersebut dibagi menjadi dua bagian yakni brush negatif dan brush positif. Kedua brush negatif ditopang oleh grounded holder dan dihubungkan ke bagian komutator. Sedangkan dua brush positif lainnya ditopang oleh insulated holder kemudian dihubungkan ke komutator. Komponen motor starter yang selanjutnya ini berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberikan tegangan pada bagian utama motor. Dibagi menjadi dua jenis kumparan. Solenoid terdiri dari pull-in coil yang fungsinya untuk mendorong komponen plunger agar mampu menggerakkan bagian pinion. Sedangkan yang kedua disebut dengan istilah hold-in coil yang fungsinya untuk menahan pergerakan dari pull-in coil. Tidak hanya itu saja. Hold-in coil juga menghubungkan aliran arus baterai ke bagian motor utama. Nama lain dari magnetic switch adalah saklar magnet. Fungsi motor starter yang satu ini adalah sebagai saklar utama yang mengatur arus masuk ke daerah kumparan atau kumparan medan. Tidak hanya itu saja, saklar magnet juga mengontrol gigi pinion dengan mendorong serta menariknya. Terhubung secara langsung dengan plunger. Magnetic switch juga memegang fungsi mematikan serta menyalakan arus secara magnetik. Yoke dan tiang menjadi salah satu bagian tubuh starter motor yang tidak bisa dipisahkan. Yoke berfungsi sebagai pengikat polkor yang terbuat dari bahan bermaterial logam dengan bentuk seperti tabung atau silinder. Sedangkan saudaranya, yakni tiang berfungsi sebagai penopang komponen field core yang memperkuat gaya magnet dari mesin. Secara umum motor jenis starter memiliki 4 buah tiang yang semuanya membeku dengan yoke dengan menggunakan baut. Armature atau kumparan jangkar mampu membangkitkan gerak daya putar yang diakibatkan oleh perbedaan arah gaya gerak listrik. Arah gaya gerak listrik ini ditimbulkan oleh kumparan medan. Fungsi armature adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan adanya gerak putar.
Armature dibedakan menjadi dua macam yakni armature coil dan armature black. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Armature coil berbentuk seperti kumparan yang terletak di sekitar poros motorik. Fungsi dari armature coil adalah sebagai pembangkit medan magnet dalam komponen ini yang kemudian dialirkan ke field coil. Sedangkan armature brake berfungsi untuk mengerem apabila pinion gear terlepas dari bagian flywheel. Komponen selanjutnya ini memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari bagian lain. Drive lever memiliki bentuk seperti garpu yang fungsinya untuk mendorong pinion gear dari perkaitan ring gear yang terdapat pada flywheel. Fungsi lain dari drive lever adalah melepas perkaitan pinion gear dari perkaitan ring gear saat mesin motor dalam keadaan sudah hidup atau menyala. Menggunakan prinsip tuas agar dapat bekerja. Drive lever melakukan ungkitan ke pinion gear saat ujung lainnya sudah terdorong ke tempat yang berlawanan. Memiliki nama yang dihilangkan sama dengan bagian solenoid. Solenoid cap memiliki fungsi lain yang cukup berbeda. Sebutan lain dari bagian motor starter yang satu ini adalah tutup solenoid. Fungsi dari bagian ini adalah sebagai penghubung arus listrik antara sistem dengan aktuator starter. Ada 3 jenis terminal yang terdapat di dalam solenoid cap. Terminal pertama disebut dengan terminal C yang fungsinya mengalirkan aliran arus utama dari komponen solenoid ke bagian motor agar mampu berputar dan berjalan dengan baik. Bagian kedua disebut dengan terminal 30 yang berfungsi sebagai penangkap arus listrik secara langsung dari bagian baterai. Sedangkan bagian terakhir dijuluki terminal 50 karena menjadi pintu masuk awal arus listrik yang mampu membuat solenoid bekerja dengan baik. Nama overrunning clutch memang sedikit asing dan sulit untuk diucapkan. Overrunning clutch berfungsi meneruskan putaran yang dihasilkan oleh motor starter agar dapat menggerakkan flywheel dengan menggunakan roda gigi pinion. Fungsi lain dari overrunning clutch adalah menarik bagian gigi pinion jika putarannya lebih rendah dibandingkan dengan putaran flywheel. Drive pinion gear atau yang lebih mudah disapa roda gigi pinion memiliki bentuk seperti roda dan lokasinya berada di ujung pinion shaft. Fungsinya adalah sebagai penerus daya putar starter ke bagian mesin dengan cara memutarkan ring gear. Helical spline akan mengubah daya putar dari motor ke tuas pinion. Setelah itu, akan mendukung pertautan atau menahan gigi pinion dari bagian ring gear. Fungsi lain dari roda gigi pinion adalah menghubungkan gaya putaran motor listrik ke engkol poros mesin melalui flywheel. Meski diameternya lebih kecil daripada flywheel, roda gigi pinion dapat memutar engkol mesin berkat adanya perbandingan gigi. Memposisikan di bagian ujung pull-in coil, fungsinya untuk menghubungkan gerak pull-in coil ke bagian drive lever. Jika disederhanakan, plunger hanya berfungsi sebagai batang penghubung saja. Meski begitu, plunger terbuat dari bahan yang kuat sehingga mampu bertahan dari tarikan pull-in coil. Berbeda dengan solenoid cap, solenoid starter ini berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberi tegangan pada bagian motor utama. Komponen dalam solenoid starter dibagi menjadi dua yaitu pull-in coil dan hold-in coil. Sebagai informasi tambahan jika misalkan komponen atau fungsi motor starter mulai terganggu, maka sebaiknya perawatan dan perbaikan hanya dilakukan oleh bengkel resmi terdekat.